Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'alamu. Yang saya hormati Ketua MBCNU Bikum dan Surya atau PJ-nya dan jajarannya. Yang saya hormati Bapak Kapolsek dan jajarannya. Yang saya hormati para ketua PHC Bandung di wilayah hukum MBCNU itu. Yang saya hormati para ustadz, para tokoh masyarakat yang saya banggakan, ini ada para pendekar, para musa, dan para santri putra juga putri di Madroh, semuanya saja. Puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pak Ketua MBC, ini tempat ketiga. Pertama tadi saya bersama Ketua PWNU Jawa Barat di Cirebon, pulang Isya langsung ke MBC Palasa. Yang hadir nggak nyangka banyak itu, beberapa tenda di lapang bola. Nah baru turun langsung ke sini di ketiga, dan besok pagi itu jam 9 di Raja Galuh, siangnya di Majalengka atau di PCNU. Doa dari semuanya, mudah-mudahan semuanya, khususnya saya, diberikan kesehatan dan kekuatan untuk istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ini pergantian tahun Hijriyah. Hijriyah itu nisbat kepada hijrahnya Kanjeng Nabi. Jadi kalau miladiyah itu nisbat kepada lahirnya Nabi Isa, yang nanti diartikan atau ditranslate menjadi Mesia atau Masehi. Nah kalau hijrah itu Hijriyah. Nah nama saya Umar, pengikut Umar itu Umariyah, itu nisbat ya. Jadi kalau orang Bantarwaru itu Bantariyah, bukan Bantares. Ini bahasa Arab. Tipariyah, iya. Muaraiyah, ya. Ini nisbat pengikut Imam Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah. Nah ini nisbat, ada di Alfiah itu tentang ya nisbat itu ya. Arab jadi Arabiyah. Nah itu Amerika Amrokiyah. Ini nisbat. Apa urgensinya, apa pentingnya kita merayakan pergantian tahun baru Hijrah? Begini, di Islam itu ada hukum taklifi, ada hukum wada'i. Nah hukum taklifi itu yang kita kenal 5 aja. Ada haram, ada wajib, ada sunnah atau mandub, ada mubah, ada makruh, ada haram. Nanti di akhir ada pertanyaan dan ada hadiahnya. Pertanyaannya adalah materi yang disampaikannya. Nah haram wajib itu mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Jika dilaksanakan mendapat pahala, ditinggalkan dosa, itu wajib. Cari Pak Guru, sholat 5 waktu itu wajib. Oh berarti bakal sholat oleh pahala, bakal beli sholat dosa, itu wajib. Nomor 2 sunnah. Sunnah itu mayusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan tidak dosa. Kayak apa? Puasa di hari Senin, puasa di hari Kamis, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Syawal 6 hari, itu sunnah. Yang dilakoni dapat pahala, tidak dilaksanakan tidak dosa, itu sunnah. Mubah, beli dilakoni bruk. Seperti apa? Tidur siang hari,
tidur malam hari itu mubah. Jadi kalau ada yang melaikan enggak dosa, enggak melaikan enggak dosa. Ada lagi makruh, mayusabu ala tarkihi, ditinggal dapat pahala, walayu akobu ala fi'li, dilaksanakan tidak dosa. Contohnya apa? Garap rapat, garap pengajian, sempat-sempatnya mangan jengkol, makruh. Cangkemnya mambuk, bakal anggap mambuk, tapi ora dosa. Tapi jika tidak melakukannya kita dapat pahala. Contoh makruh itu wudhu, basuh tangan kiri dikit, membasuh tangannya kiri dulu, itu makruh. Sah tidak sah wudhunya, cuma makruh. Dosa tidak, cuma kalau kita kanan dulu jadi dapat pahala. Yang terakhir itu haram itu mayusabu ala tarkihi, ditinggalkan oleh pahala, dilaksanakan dosa, itu haram. Seperti apa? Update status ngelarani batur, bocah kahankah sing dodoke ning iringan kita kah, bakal lagi ning sekolah gaweku ngobrol bah, di update dah bakal dibaca on target. Nah, bisa kebaca gitu. Hati-hati, itu perbuatan tidak baik, membuka aib orang. Hati-hati. Kenapa? Nanti di akhirat itu yauma nakhtimu ala afwahim, di saat cocot kita, di saat mulut kita terkunci, wa tukallimuna aydihim, tangan kita bicara. Iya Gusti, jare tangan kita sing ngetik loh, sing ngeklik loh, tangan yang bicara. Betul ya Allah, saya yang bikin tanda tangan palsu tuh. Kita ku beli kere di apa? Cuma ada pengen oleh bansos, tanda tangan gitu kok. Nah, tangan yang bicara. Watasadu arjuluhum, dan kaki akan menjadi saksi bima kanu yaksibun, dari apa yang dulu pernah kita lakukan. Nah, dari mulai wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, itu namanya hukum taklifi. Nah, orang yang tertuntut hukum itu namanya mukallaf. Siapa mukallaf itu? Akil balig, orang berakal sehat dan sudah balig. Siapa balig itu? Nah, di sini urgennya kita tahu tahun-tahun hijriah tuh. Balig itu patokannya umur. Pertama, tamamu khamsa asarata sanatan fid dzakari wal unsa. Baik laki-laki maupun perempuan, jika usianya sudah genap 15 tahun, tahunnya pakai hijriah, bukan masehi. Umpama Pak Kiai Maman itu lahir tanggal 1 Mulud, ketemu 1 Mulud berikutnya 1 tahun, ketemu mulut berikutnya 2 tahun, sampai 15 mulut itu 15 tahun. Pak Kiai apa beda masehi dengan hijriah? Beda, selisih bisa 11 hari. Jadi kalau 15 tahun masehi, kalau dikonversi ke tahun hijriah itu bisa 15 tahun setengah. Ya kalau di masehi itu kan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Anggal sing nonjol iku umurnya 31 hari. Nih. Januari, Februari cekong. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, meneng September, Oktober, November, Desember. Sing ngadeg usianya 31 hari. Sing mingset 30 dina, kecuali Februari 28 hari. Jika kabisat 29 hari. Tahu kabisat? Yang tahunnya habis dibagi itu kabisat. Nah, sementara di hijriah itu paling suwe 30 dina, paling sedelat 29 hari. Karena bulan itu berputar selama 1 bulan, paling lama 29,8 hari, paling sebentar 29,2 hari. Tapi kan tidak mungkin ada tanggal ganjil, tanggal 29,5, nggak bisa. Nanti ketika 3 derajat itu digenapkan, diisbatkan, ditetapkan.
Nah kalau kurang dari situ diikmal. Nah kemarin ketika bulan Dzulqa'dah kita lihat hilal itu sudah 8 derajat. Jadi 29 hari. Ya udah, dulu hijahnya itu bakal 30 hari. Makanya tadi keluar tuh pengumuman dari PBNU, tanggal 1 Muharramnya nanti hari Senin. Ya, untung dulu lebaran. Bakal lebaran repot. Gus menyembelih ayam, siap ketupat, beli sidak lebaran. Ah, itu kan. Memang nggak geger kalau bukan bulan puasa dan lebaran. Nah, kemudian balik itu juga adalah wal ihtilam, mimpi keluar mani, fidzakari wal unsa likis isina. Jika sudah 9 tahun sama tahunnya Hijriah. Wal haidu fil unsa litis isinin. Kemudian sudah haid bagi perempuan usianya 9 tahun sama pakainya Hijriah. Jadi kalau mau HBD-HBD-an pakainya Hijriah. Nih bapak-bapak, kalau istrinya punya anak lagi dikasih tanda juga di tanggalnya bertepatan dengan tanggal berapa bulan apa Hijriahnya, biar umur anak kita tahu. Karena ketika sudah menyentuh angka baligh dia wajib sholat. Taklif itu hukum memaksa. Dia sudah mukallaf, wajib sholat, wajib zakat, wajib puasa. Nah ini kita pentingnya tahu kalender Hijriah itu seperti itu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadas Saniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jari wong kene surah Safar, Mulud, Syawal, Jumadil Awal, Jumadil, Rajab, puasa Hafid Raya. Makanya lah kasih wani hajatan bulan Hafid hari-hari kejepit je. Wis pailit je. Jari siapa kan aku? Nah ini. Lalu ada semangat apa di Hijriah ini? Ini sebelum Nabi Hijrah ada beberapa kejadian. Satu, ketika dakwah Kanjeng Nabi itu, nah ini nih, kita ini hidup di periode kumpa angdir. Ya ayyuhal mudassir kumpa angdir, ajak kemulan baik, jangan selimutan saja. Jadi ketua ranting, jadi ketua MBC, sing pede bentang sepanduk aja meringkuk mano. Pada salam. Wong Indonesia kudu pede, masa ketemu Korea jadi slep. Sekarang era keterbukaan dan kesetaraan, bukan periode iklobis mirobi kala dikolak, bukan. Kumpa angdir ngadeg, tapi jangan overconfident, nanti obside. Ya, nih perhatikan. Saat itu Kanjeng Nabi itu didatangi pemuka-pemuka Arab. Ya, karena yang pasang badannya Abu Thalib, paman beliau. Bangsa Arab datang. Pak Abu Thalib, sampaikan sama ponakanmu itu Muhammad. Ya bapak-bapak, apa yang harus saya sampaikan? Harta, tahta, wanita, mau merek apa kami berikan. Satu saja yang kami minta, Muhammad jangan ngaji lagi. Dipanggil, nah sini. Ya om, ini bapak-bapak, ini ngasih aset nih buat kamu. Harta, tahta, wanita. Bruk, kan ngomong. Iya toh om, iya. Tapi kamu jangan ngaji lagi. Enggak paman. Jangankan itu semua, andai mereka bisa meletakkan matahari di kananku dan rembulan di kiriku, satu langkah pun aku tidak akan suruh ngaji. Lanjutkan anakku, mamang pasang badan buat kamu. Nah itu. Yang kedua, datang lagi itu pemuka-pemuka Arab tuh. Muhammad udah gini aja lah, Jumat saya Jumatan, tapi nanti kamu besok ikut kebaktian sama kamu. Turunlah. Lakum dinukum waliyadin. Bapak-bapak, kita hidup berdampingan saja. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Nah itu. Coba bapak-bapak, kita bisa melihat di situ ya. Abu Lahab yang kaya, yang menurut kita hina dina, yang menurut kita gembong teroris,
yang menurut kita gembong keonaran, coba. Itu orang Arab Quraisy yang kafir-kafir itu menyikapi Nabi Muhammad yang menurut mereka bawa ajaran baru. Itu tidak represif, persuasif, ngobrol. Pengen apa yo? Hayang naon? Mau apa kamu tuh? Enggak mempan. Ya udah, kita kolaborasi lah. Coba Abu Lahab yang kata kita jahanam ya, begitu. Lalu atas dasar apa? Kalau kita dakwah mengatasnamakan syariat, tapi kok mukul-mukul orang yang berbeda dengan kita? Berarti ternyata kita lebih radikal dibanding Abu Lahab dong. Betul nggak Pak Kapolsek? Iya kan? Abu Lahab aja persuasif, ngopi dikit, pengen apa aku? Bisa aja ngaji ya, ki duit. Di bibita heula. Loh, kita tiba-tiba lihat orang berbeda langsung. Allahu Akbar. Dari mana? Kan itu. Saat itu. Lanjut. Kemudian ada momen lagi begini. Kanjeng Nabi ketika di laut, tau di laut. Nih ndase ya. Sirahna kepalanya lagi dipangku sama kaki Siti Khadijah, istri tercinta. Lep, ngalenyap, terbangun. Kenapa? Tertetesi air mata Siti Khadijah. Khadijah, istriku, kau menangis? Apa kau menyesal menikah denganku? Dulu kau itu adalah hartawan. 1/3 perputaran uang di Mekah itu milik Siti Khadijah. Dulu kau hartawan, sekarang kau tidak punya apa-apa. Dulu kau bangsawan dihormati orang, sekarang kau dicaci maki karena menikah denganku. Menyesal kau? Tidak. Lalu kenapa kau menangis? Aku hanya berpikir, andaikan pada waktunya aku lebih dulu pulang dibanding engkau ya Rasul, dan engkau itu akan berdakwah, dan engkau harus menyeberang sungai, dan engkau butuh jembatan, gali kuburku, ambil tulang-tulangku. Segitunya Siti Khadijah membela, membantukan Nabi. Di tahun itu wafat. Abu Thalib yang memprotek, yang pasang badan ketika ada yang akan mengganggu, juga di tahun yang sama selang 1 bulan wafat. Disebutlah Amul Hazn, tahun buka Nah, orang habis uji kan biasanya ada piknik. Pas ujian piknik guru-guru ya, tapi ajan tanjakan emen bukan mulai jare. Nah, datang malaikat Jibril, ya Muhammad, udah jangan ngelamun, kita pilih kemana Jibril? Ke Sidratul Muntaha. Terjadilah Isra Mi'raj. Bingung Kanjeng Nabi, kalau kita ke Jogja piknik pulang itu kan bawa kaos dagadu. Kalau kita ke Jogja pulang itu kan bawa bapia patok. Betul nggak? Lah ini dari Sidratul Muntaha Kanjeng Nabi bawa oleh-oleh 5 waktu. Itu orang Arab tambah menjadi mengintimidasi Kanjeng Nabi. Muhammad gelok juga nak ditinggalkan kurobiah jeung mamangna, ditinggal mati ning rabi karo mamange, gelok maputus mabur ning langit, ngomong sholat maning dalam tekanan saat itu. Dan puncaknya Kanjeng Nabi dan pengikutnya itu diembargo, disabotase. Ada pengumuman di mana-mana, tidak boleh berinteraksi, tidak boleh chattingan, tidak boleh apa ya itu inbokan karo Muhammad lan pengikutnya. Ada pengumuman, ketahuan, dihukum, terisolasi. Sampai saat itu Kanjeng Nabi dan pengikutnya hanya bisa makan daun. Kebayang nggak? Hijau itu sekarang di Arab, dulu gersang. Tahu nggak teori Darwin? Ada teori evolusi yang kita saksikan kalau ke zoo. Tahu zoo? Kebun binatang. Itu yang kita saksikan, yang lehernya panjang itu apa? Soang. Ada lagi apa? Jerapah. Itu katanya dulu jerapah itu jenisnya banyak. Nah, dulu itu ada jerapah yang leher pendek, cuma saat terjadi kekeringan hanya jerapah berleher panjang yang bisa menjangkau daun itu. Terjadilah seleksi alam, dia yang bertahan hidup sampai sekarang. Nah itu teori seleksi alam.
Itu zaman Kanjeng Nabi saat itu daun nggak ada. Hijau tuh Arab sekarang hijau tuh. Nah, ketika dalam keadaan tertekan itulah baru Kanjeng Nabi atas perintah dari Allah menyuruh pengikutnya hijrah duluan ke Madinah. Abu Lahab ikut rombongan, di absen. Abu Lahab, Abu Bakar. Katakan Nabi, Abu Bakar nanti dulu kamu. Enak aja. Mereka dulu, sampean temenin saya di sini. Nanti dengan saya hijrahnya. Walau Abu Bakar sini payah. Nah, tiba waktunya Kanjeng Nabi dan Abu Bakar mau hijrah. Setelah semuanya berangkat, manggil Ali sini. Siap. Kamu nanti tidur di kamarku. Siap, Sandi Kodawu. Pakai baju. Siap. Loh, sahabat Ali ngerti. Beliau ditumbalkan tuh ngerti. Diwadalkan tuh ngerti. Kan sahabat itu cerdas. Sampai kata orang Syiah, Jibril tuh salah alamat ngasih wahyu, harusnya kepada Ali sih, bukan ke Nabi Muhammad. Ana Madinatul ilm wa Ali babuha. Terjemahnya apa? Saya ini gudangnya ilmu dan Ali gemboknya, Ali gerbangnya. Saking pintarnya, sahabat Ali tahu beliau itu diwadalkan tuh. Tapi beliau samina wa atona. Pelajarannya apa bagi kita? Di situ ada dua pelajaran di kejadian itu. Pertama, kalau kita jadi pemimpin Kang Maman, yang anak usum bantuan ketua MNC kari aja panggul ya. Yang warga harus jamaah dulu, setuju? Kalau kita di kapal, kemudian oleng, yang naik sekoci rakyat dulu, pemimpin belakangan. Umat dulu pergi ke Madinah, Kanjeng Nabi belakangan. Iman naik kapal pelampung duluan pemimpin. Nah, yang kedua, sahabat Ali sebagai ajudan di hadapan pimpinan, sebagai santri di hadapan gurunya, beliau tidak mengatakan tidak, selalu iya. Beliau itu disuruh mati oleh Kanjeng Nabi itu. Kamu tidur di tempat tidur saya. Lah ini anak-anak, kalau kalian sama guru-guru dikasih mic atau kasih tugas, nah kamu ke depan belajar pidato, kamu baca ini, harus mau. Orang suruh ngaji itu kan pulang dibawa berkat. Ini mau dikasih berkat aja nggak mau, kau mau tapain? Kamu mau berkat, ingat, ikuti gurumu. Nah, para orang tua hati-hati nih, nggak boleh itu pulang sama guru. Saya merasakan bapak saya itu seniornya kiai saya dulu. 13 tahun saya dipesantrenkan. Saya nggak pernah melihat bapak saya intervensi sama kiai saya tuh. Contoh nih, misal nih, mohon maaf, nama kiai saya itu Kiai Muhammad. Nah, kita panggilnya Akang ya, Kang Tauhid. Bapak saya itu seniornya. Saya nggak pernah mendengar bapak saya ngomong gini, Man, awas itu anak kita. Man, awas itu udah kuintah, tong di hukuman. Nggak pernah. Sampai suatu saat ada musibah lah. Saya saat itu kelas 2 aliyah atau SMA. Bapak saya bilang, Umar, sakola mah babari, tuturkan kiai mana datang ke mana. Sampai seperti itu. Jadi saya nggak pernah melihat orang tua saya, apalagi sampai yang saya lihat di medsos, persekusi terhadap guru itu. Aduh, bahaya itu, bahaya. Kira-kira geus satu diajar ku guru di sekolah, nyen sekolah sorangan bae lah. Ya. Saya itu kalau ada guru macam-macam di depan saya tuh. Karena saya pernah ngajar 5 tahun di Banjarbaru. Itu pernah ada kejadian guru takut karena ada orang tua, bahkan melibatkan guru. Nah, saya ke depan. Ngapain Mbak ke sini? Mau somasi guru? Mundur dia, paman. Mundur. Iya. Ini kenapa ya? Ya ini kan menunjukkan kita bodoh kayak gitu tuh. Orang itu kalau pinter dia berani, orang itu kalau pinter dia akan ngukur. Nah, nih,
Lihat sahabat Ali, dia mau diwadahkan, ditumbalkan coba. Di depan itu sekeliling rumah Kanjeng Nabi, pedang udah begini semua. Abu Bakar harus ketar-ketir. Nah, itu pelajarannya. Jadi pemimpin jangan cari selamat sendiri. Sahabat Umar itu nggak pernah nyenyak tidur kalau masih ada warganya lapar atau nangis. Tuh. Berangkatlah dan ketemu si Odian lah. Nanti titik kumpul di mana? Nah, setelah datang ke Madinah, diceramahin, diberi itu pengikut Kanjeng Nabi. Kamu ikut dengan saya, hatur nuhun. Tapi kalian jangan merasa bebas dulu. Ada apa lagi Rasul? Innamal a'malu binniyat. Itu di bab hijrah ada di situ. Sesungguhnya amal itu binniyat. Jadi baik dan buruknya, jadi sah tidak sahnya itu gimana niat? Al umur bimaqasidiyah, itu kaidahnya. Maksudnya pripun Kanjeng Nabi? Sampean sing melu hijrah niate durwadon, ayo Madinah. Sampean melu pindah ning Madinah gara di sana nggak bisa dagang, sok sekim kari dagang. Pamangkanat hijratu ila Allah wa rasulih, pa hijratu ila Allah wa rasulih. Tapi kalau kalian hijrah itu karena cinta kepada Rasul, karena taat kepada Allah, maka kalian akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan Rasulnya. Nah, seperti kita di sini sampai kesemutan duduk lama, tidak dijamin sama nilainya di hadapan Allah. Bisa jadi ada yang berangkat ke sini karena ngenteni door prize. Bisa jadi datang ke sini karena mau di absen ku ketua MWC cari muka. Akhirnya absen status lah, pecakahan kah? Cari muka kan, guru absen, gawe status. Makanya kalau pergi ke pengajian bawa muka, biar di majelis nggak cari-cari muka, kan itu. Dibaca, bisa kena on target. Nih, ini penting ya. Jadi finish dari hijrah itu adalah ya niat kita. Bisa jadi kita peci sama hitam, ya duduk sama sila, tapi nilai di mata Allah nanti adalah ukurannya hati, dan yang tahu hati kita adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ujung-ujungnya aja suudzon. Wis anak sing ngantuk ya wis terus nudun mah. Hadirin rahimakumullah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi besok masih nanti sunnah puasanya tanggal hari Senin, tanggal 1-nya hari Senin pakai mana? Iya, itu sudah apa? Oh, siap nyembelih ayam ya, nyembelih maning bela. Nih, kita harus ingat kalender hijriah karena itu berkaitan dengan laku lampah kita yang akan diukur dengan waktu. Karena ibadah itu ada datus sabab, ada muakkad. Datus sabab itu begini, kita sholat gerhana, kenapa? Oh, sebabnya ada gerhana itu berarti karena ada sebab. Kalau waktu, baik yang wajib yang sunnah itu karena waktunya memang sudah ditentukan, kayak qobliyah ba'diyah lah itu. Baik, seperti yang saya sampaikan di depan, ada kuis. Oke, siap. 100.000 hadiah kanggo wong 10. Pan kuisnya paduan suara. Lebih baik paduan suara daripada suara paduan. Paduan baik. Saya ketiga. Yang tahu boleh dari kejauhan menjawab nggak apa-apa, maju nggak apa-apa.